Dua buah benda masanya M1, M2. Nah, M1 ini posisinya ada di benda lain yang masanya M. Dan dia licin di sini ya, tidak ada gesekan. Kemudian M2 ini tergantung pada tali gitu ya. Nah, tentukan gaya F agar M1 dan M2 ini tidak bergerak atau diam relatif terhadap M besar. Ya, jadi kalau misalkan M1, M2, M3 ini saling diam di antara mereka, alias kalau misalkan kita apa namanya ada di dalam sinilah gitu ya, seperti itu, kita tidak melihat M1 ini bergerak gitu ya. Oke. Maka di sini percepatan ketiga benda sama. Jadi M1, M2 dan M percepatannya adalah sama ya. Percepatannya sama, berarti kita anggap sama dengan A gitu ya. Sehingga nilai F di sini sama dengan M ditambah M1 ditambah M2 dikalikan A ya. Maka kita nanti akan mendapatkan nilai F-nya gitu ya. Kita harus cari A-nya dulu nih. Maka kita sekarang teliti satu-satu. Kita buat diagram benda bebas untuk M1. Ada tegangan tali T, ya. Dia juga punya berat dan juga gaya normal. Tapi berat dan gaya normalnya sama gitu ya. Ini N1 lah ya, karena dia bekerja pada benda satu. Maka di sini gaya normalnya tidak relevan karena tidak punya gaya gesek ya. Berarti nilai T tegangan tali adalah sama dengan M1 kali A gitu ya. Karena yang ke kanan ini percepatannya A, tidak ada gaya yang ke arah kiri. Oke, ini belum selesai ya karena di sini tidak ada T dan jawaban akhirnya tanpa T di sini ya. Jawaban akhirnya tanpa T. Ya, maka kita nggak cukup hanya dengan ini, tapi kita harus melihat M2. Nah, ini kalau misalkan dia didorong, maka M2 tentu ada kontak sebesar N2 gitu ya. Harus ada kontak gitu ya antara gaya benda M besar dengan M2. Kemudian selain itu ada tegangan tali dan juga ada berat. Nah, karena dia diam terhadap M, maka tidak ada percepatan arah vertikal. Ya, jadi AY-nya sama dengan 0, tetapi nanti kita bisa mencari percepatan arah ke kanan gitu ya. Jadi N2 ini nanti sama dengan M2 dikali A. Ya, tetapi ini juga tidak ada di sini, maka ini nggak selesai gitu ya. Tidak ada di persamaan F sama dengan M tambah M1 tambah M2 dalam kurung dikalikan A. Maka kita pakai persamaan yang kedua, bahwa nilai sigma gaya arah vertikalnya sama dengan 0. Berarti nilai T min M2G sama dengan 0. Ya, alias T sama dengan M2 kali G. Ya, nah dari dua persamaan ini, kita bisa masukkan nilai M1 kali G sama dengan, M1 dikali A nanti sama dengan M2 kali G. Sehingga nanti A didapatkan M1 per A sama dengan M2, maaf kebalik, dibagi M1 kali G. Gitu ya. A sama dengan M2 dibagi M1 kali G. Dah, ini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Maka nilai F-nya adalah M tambah M1 tambah M2 ya, dikalikan M2G dibagi M1 gitu ya. Sama dengan jawabannya di sini.